welcome back to my channel. Hi guys, hi everyone. Nah, kali ini aku mau kasih kalian sharing tips buat kalian yang sedang mempersiapkan pernikahan nih, atau yang sebentar lagi pengen nikah tapi bingung biayanya berapa ya, ngabisin berapa ya. Oke guys, buat kalian yang lagi bingung, jadi ini tuh buat kalian yang mungkin mau mengadakan pesta pernikahan sederhana, lokasinya di rumah dan gak ngundang banyak orang, sekitar 100 orang. Kalian bisa saksikan terus video ini sampai habis. Jadi, dan jangan lupa untuk like dan subscribe, oke, sebelum kalian mulai menonton video ini sampai selesai. Kira-kira kalian akan ngabisin berapa sih budgetnya? Kalau misalnya kalian cuma budget di sekitar 20 juta, bisa nggak ya kalian pesta sederhana di rumah? Jangan bingung-bingung guys, bisa banget. Ini aku kasih tips kalian yang misalnya cuma punya budget 20 juta, itu bisa banget kalian ngadain pesta di rumah. So, ini aku akan kasih tipsnya, perinciannya kira-kira ya. Sekali lagi ini kira-kira, mungkin harganya bisa berbeda di tempat kalian. Mungkin kalian bisa dapat yang lebih murah atau kalian bisa dapat yang lebih mahal. So, kalian jangan putus asa buat searching karena ini bisa banget. Dan aku sendiri kemarin pesta sederhana di rumah ngabisin sekitar di bawah 20 juta. So, keep on watching. Nah, ini budgetnya aku akan kasih kalian tahu. Pertama, pastinya budget untuk makeup artist ya. Buat kalian sang pengantin, pasti kan pengen banget dong tampil spesial di hari spesial. Tampil spesial di hari spesial kalian, gitu kan. Jadi, aku di sini akan budgetin makeup. Untuk makeup artist, kalian bisa cari makeup artist di Instagram, itu banyak banget. Atau kalian bisa langsung ke rias pengantin, bisa ngambil langsung paket sekalian dengan kebaya gitu. Nah, kalau aku sendiri kemarin aku kebetulan pakai teman, cuma aku nggak bisa kasih price-nya. Jadi di sini cuma sekitar aku kasih budget makeup sekitar 4 jutaan karena aku kemarin pakai adat, jadi sekitar segitu. Dan untuk kedua adalah kebaya. Kayak aku tadi bilang lagi di pertama, kalau kalian bisa dapetin rias pengantin dengan kebaya satu set dan dengan base cap dan yang lain-lain, itu akan lebih memudahkan kalian. Dan itu kalau misalnya kalian cari misalnya cuma untuk pengantin aja kebaya seset dan make up, kayaknya sekitar 6 jutaan deh, aku kurang tahu, tapi sekitar segitu. Oke. Dan dekorasi. Nah, ini ketiga itu dekorasi. Pastinya kan namanya di rumah, kalian mungkin rumahnya pengen didekorasi seminimal mungkin atau semaksimal mungkin. Dan aku kasih tips ini, budget dekorasi itu sekitar 2,5 jutaan. Itu kalau kalian pakai backdrop ya, maksudnya pakai pelaminan ya. Kalau kayak aku sendiri kemarin itu aku bener-bener murah karena aku cuma pakai backdrop, nyewa backdrop di belakang aja di tembok. Itu harga backdrop, sewa backdrop kayak gitu itu sekitar 800 ribuan. Dan aku tutupin tembok pakai tirai biasa, itu harganya per meternya sekitar 40.000 per meter. Jadi tergantung besarnya rumah kalian. Pokoknya kemarin kira-kira untuk dekorasi aku ngabisin uang sekitar 2,5 juta. Nah guys, makeup udah, dekorasi udah. Yang ketiga, ini yang penting banget, itu catering. Keempat deh kayaknya deh, catering. Nah, catering ini aku manfaatin banget, cari-cari catering yang memang biasa untuk acara hajatan. Dan itu aku pakai di lokasi di dekat rumah di daerah Jakarta Timur, cukup terkenal, namanya Mardika. Dan ini harga per porsinya, jadi dia misalnya kalian di bawah 50, di bawah 100 memang harganya lebih mahal. Tapi kalau misalnya kalian pesen di atas 100, sekitar 300 atau lebih, karena dia biasa banyak ya, biasa partai besar, tapi partai minim, partai sedikit pun bisa. Nah, itu aku kemarin untuk 100 orang, per orangnya adalah 51.000. 51.000 kali 100 orang berarti 5,1 juta. Nah, ini udah full
dengan meja, dengan dekorasi meja, dengan piring, sendok, peralatan cateringnya itu semua sudah disediakan dan menunya pun komplit. Kalian bisa cek sendiri di Mardika atau kalian bisa cari-cari catering di tempat kalian. Tapi ini khusus yang di daerah Jakarta Timur aja ya, karena memang itu tempat tinggal aku di situ. Cuma ini perkiraan harganya sekitar segitu, seporsinya untuk 100 orang 51.000 per orang. Kelima, foto. Pastinya kalian mau mengabadikan momen spesial kalian dong. Nah, untuk vendor foto memang harganya beragam ya. Ada yang paling murah mungkin kalian bisa dapat 2,5 juta, atau yang paling mahal bisa 8 hingga 10 jutaan, aku kurang tahu. Tapi di sini aku kemarin kepake punya temen, jadi harganya harga temen itu sekitar 3 jutaan. Jadi malah sebenarnya lebih murah, tapi gue nggak bisa nyebutin. Pokoknya kalian bisa sebenarnya kalian bisa dapat kok yang lebih murah, misalnya 2,5 juta kalian udah bisa dapat foto. Itu biasanya kalau kalian cari fotografer yang masih belum terkenal, tapi ya hasilnya ya jangan berekspektasi terlalu tinggi gitu. Kalau misalnya kalian memang pengen dapetin yang benar-benar bagus, ya sekalian sewa yang lebih bagus. Tapi kalau yang cuma pengen asal kalian punya memori aja, nggak usah terlalu yang gimana-gimana, itu 2,5 juta kalian udah bisa dapat foto untuk foto. Oke? Nah guys, ini untuk budget tetek bengeknya ya. Sebenarnya masih ada budget lagi, kayak misalnya kebaya orang tua, yang lain-lain. Ini kalian bisa sewa. Ini nggak termasuk dengan budget tetek bengek itu. Jadi kalau kalian mau nyari yang kayak kebaya orang tua, kebaya saudara atau apa-apa, kalian bisa sekali lagi cari di Rias Pengantin yang memberikan paket untuk tersebut. Kalau nggak salah Rias Pengantin sekarang tuh start dari 6 juta hingga 12 jutaan. Aku nggak tahu paketnya gimana. Pokoknya kemarin aku cuma bener-bener yang di make upin cuma aku dan suami aku yang pakai base cap. Jadi makanya kita neken budget banget. Itu cuma sekitar 5 juta malah ya, 5 juta karena harga temen ya, sekali lagi gitu. Dan itu aja sih. Nah, kalau di total kira-kira berapa ya semuanya? Kita berhitung. Oh ya guys, sebelum kita berhitung, sekali lagi ini untuk kalian yang pestanya di rumah. Jadi venue-nya itu gratis, kalian nggak perlu bayar venue. Terus juga kedua, supaya kalian lebih menghemat lagi pengeluaran, kalian nggak perlu bikin undangan tercetak. Kalian cuma perlu bikin aja undangan di WhatsApp, terus disebar ke tamu-tamu undangan kalian, mungkin ke keluarga atau ke teman dekat. Itu bener-bener menghemat budget banget. So ini untuk biaya pestanya aja ya, maksudnya kalau untuk biaya tetek bengeknya misalnya penghulu atau yang lain-lain, aku rasa harganya kalian bisa cari-cari sendiri. Kalau nggak salah penghulu gitu harganya 600.000, tapi kurang lebihnya aku kurang tahu, kalian bisa tanya ke kecamatan sendiri. Makanya ini nggak aku masukin ke biaya pesta sederhana di rumah. Oke? Dan kayak biaya yang lainnya misalnya mahar dan yang lain-lain, itu kan terserah kedua pengantin ya, maksudnya mereka pengennya seperti apa, makanya aku nggak masukin di sini. So pure ini adalah total pesta yang aku keluarkan kemarin untuk mengadakan pesta di rumah dengan tamu undangan 100 orang. Kira-kira berapa? Mari kita berhitung. Aku udah ngitung-ngitung. Oke, pertama kita masukin aja rias pengantin sekitar 6 juta. Nah, rias pengantin ini sekali lagi udah aku bilang itu udah termasuk kebaya untuk pengantin dan riasan si pengantinnya. Kedua, dekorasi. Dekorasi itu aku cuma pelaminan simpel sederhana, jadi itu cuma masuk 2,5 juta. Ketiga, catering itu 5,1 juta. Dan keempat itu foto 2,5 juta. Jadi kalau kita berhitung, kita totalnya adalah 16.100.000 rupiah. Guys, 16.100.000 rupiah. Kalian udah bisa dapat
pesta sederhana banget di rumah. Dan kalian bisa lihat video aku di vlog sebelumnya, itu aku bener-bener menekan budget banget, dan ini bener-bener di bawah 20 juta. Jadi kalau kalian guys yang memang pengen pesta sederhana dan nggak punya banyak budget, 16 juta aja tuh udah cukup buat kalian mengadakan pesta di rumah. So gimana? Tercengang kan? Jadi kalian nggak perlu pusing, nggak perlu khawatir kayak gimana maksudnya. Ya ini semua kalian harus omongin sendiri ke kedua orang tua kalian. Kalau memang kalian pengen mengadakan pesta sederhana, sekali lagi itu kalian bisa kompromikan, dan kalian nggak perlu ngeluarin budget banyak-banyak, karena setelah kalian menikah itu akan ada lagi banyak pengeluaran yang lainnya. Jadi kalau memang kalian cuma bisanya pesta sederhana, ya sederhana aja. Kenapa harus memaksakan gitu loh kalau memang nggak ada uangnya gitu. Kecuali kalau kalian memang punya banyak uang, ya silakan gitu. Kalau kalian memang cuma merasa nanti aja lah, kalau yang bener-bener mau rame-rame, kalau ini sekarang cuma family aja, ya silakan. Oke? So itu dia video kali ini. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel, and see you in my next video. Bye. You said I was the only one.